Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Misteri Abok TV. Hari ini kita akan membahas tentang 5 penguasa mistis di Nusantara ya. Salah satunya yang sangat terkenal itu ada Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan, dan ada yang ya masih kompetitor lah bahasanya, itu ada Nyi Blorong. Dan yang ketiga yang terkenal juga yang sudah difilmkan itu ada Mak Lampir. Keempat ada Ratu Junjung Buih. Itu emang namanya kurang familiar juga, tapi nanti kita bahas satu persatu. Yang terakhir itu ada Ratu Antam Sari. Antam Sari itu kebetulan bukan di selatan tapi di utara. Dia penguasanya ya disebutnya mah makhluk halus yang di sana. Oke, untuk ini kita mulai saja. Dan kita biasa kedatangan dengan sahabat kita di Abok TV. Itu ada Acil the Explorer. Halo guys. Kebetulan dia juga ada konten penelusuran horor, yang dimana kalian juga harus ngikut juga ya, karena ini masih satu bagian dari Abok TV juga. Jadi nanti untuk kesananya dari podcast, penelusuran atau apapun itu, nanti kita ada banyak konten yang tersedia ya. Kalian cek aja langsung ke Acil the Explorer ya. Nah, kita bahas yang pertama tentang Nyi Roro Kidul. Gimana tanggapan Acil dengan Nyi Roro Kidul? Apa yang diketahui tentang Nyi Roro Kidul? Jadi yang katanya kalau Nyi Roro Kidul itu ya jadi orang tuanya jadi dari Nyi Blorong. Jadi Nyi Blorong itu anaknya Nyi Ratu Kidul. Dan kesananya pasti ada turun temurunnya, nggak tahu siapa, tapi ya lebih jelasnya boleh diterangkan Bang. Ya, ini sedikit aja di highlight ya. Ratu Nyi Roro Kidul itu diyakini sebagai Ratu Pantai Selatan dan memiliki kesaktian yang luar biasa ya. Dan ibaratkan kita itu Indonesia udah terkenal image-nya dengan Nyi Roro Kidul itu ya. Dan hampir banyak artis-artis juga yang memerankan beliau ya. Salah satunya ada Susana Ya Susana. Hantu horor. Horor nomor 1 di Indonesia. Dan sempat juga ada pemain juga ya yang baru ya, yang mencoba menggantikannya dengan ritual. Siapa itu? Almarhum Juve Ya, Julia Perez ya. Julia Perez waktu itu udah lama itu. Nanti kalian bisa lihat aja langsung cuplikan-cuplikannya ya.
kita sudah lihat cuplikannya ya, Ya. tentang dimana di Sukabumi itu ada satu hotel yang itu tidak boleh ada penghuninya. Oh, ya. Tidak Jadi- boleh ada penghuninya, dan katanya itu di kamar itu ada sebuah foto lukisan beliau ya. Iya. Jadi di satu kamar itu disiapkan ruangan yang rapi, bersih, pernak-perniknya ada barang-barangnya dari kainnya atau dari lukisan-lukisannya terpampang jelas, ada seperti semacam sesajen kayaknya, sesajen seperti itu. Dan konon juga katanya kalau kita ke tempat wisata apalagi di daerah selatan atau pantai selatan itu tidak boleh pakai baju hijau. Ini cerita mitos masyarakat ya. Katanya kalau misalkan kita pakai baju hijau, kita itu diseret untuk jadi budaknya Nyi Roro Kidul. Jadi tahanan seolah-olah ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi pelayannya lah. Dan mitos yang berkembang itu nggak pernah ada habisnya itu tentang Nyi Roro Kidul. Yang mungkin secara tidak langsung. Ya bang, lanjutkan bang. Gimana tadi? Membahas itu tidak boleh memakai baju hijau, sama di kamar itu ada berupa sajen-sajen gitu bang. Tapi sejenak sambil ngopi dulu ya. Banyak yang beropini dan kadang sampai ada beberapa orang yang mungkin ritual dengan menikahi Nyi Roro Kidul untuk jadi kaya. Tapi Allah alam tetap kalau kita mah mohon maaf tadi agak ada sedikit suara yang agak aneh gitu. Jadi itu untuk membahasnya. Oh, banyak yang memiliki ritual-ritual dengan Nyi Roro Kidul ya, dengan menikahinya ya. Iya. Dan itu sangat menakutkan menurut saya. Nggak bakal ketalar kalau misalnya tidak ini mah. Terlalu ekstrim juga. Nah sekarang kita ngebahas tentang Blorong. Nyi Blorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya.
Saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Sebagian spiritualis menganggap Nyi Blorong sama dengan Nyi Loro Kidul, tetapi versi tersebut dibantah sebagian ahli supranatural yang lain. Nyi Blorong telah berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Hal itu berbeda dengan Ratu Kidul yang berwatak baik hati. Namun menurut sumber lain, Nyi Blorong adalah sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatri, anak dari Nyimas Dewi Rangkita atau yang dikenal sebagai Ratu Galuh, anak dari Nyimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jayacakra. Nyi Blorong merupakan tokoh legenda Indonesia yang sering menjadi tema film. Beberapa film yang menyangkut tema Nyi Blorong adalah Nyi Blorong dan Perkawinan Nyi Blorong. Nyi Blorong itu saya dapat dari sumbernya di Google ya. Katanya itu pengawal sakti Nyi Roro Kidul. Bentukannya wanita setengah ular. Setengah ular ya bang? Iya, setengah ular. Ngeri juga ya, setengah ular. Udah cantik, kakinya kagak ada. Adanya ular. Untung nggak sapi juga. Jadinya gimana tuh kalau Nyi Blorong setengahnya sapi, bukan Nyi Blorong namanya bang? Jadi apa? Jadi manusia setengah sapi. Ya sedikit aja lah intermezzo. Jadi kalau misalnya di pantai selatan itu ada Nyi Blorong, ada Nyi Roro Kidul, ada. Kita beralih sekarang ke daerah lereng Gunung Merapi. Itu adanya di daerah Jogja. Ya, Bang. Gunung Merapi itu. Nah, ini kebetulan ada satu yang dulunya itu orangnya itu konon katanya berbentuk wanita cantik. Tapi karena mungkin dikutuk atau apa, dia berubah menjadi buruk rupa. Seperti nenek-nenek. Oh, ini mah disebutnya mak lampir. Mungkin Acil tahu sedikit tentang mak lampir. Ya, Dibahas. kalau saya tahu sih
malampir ya itu. Jadi seorang yang sudah mati tapi bisa hidup lagi. Cuman udah mati pun tubuhnya juga bisa kembali utuh. Ataukah itu punya ajian Pancasona kah? Biasanya yang punya kanuragan Pancasona meskipun tubuhnya udah hancur tapi bisa balik lagi bang, itu bang. Jadi nggak bisa mati sekalipun dia tetap bangkit, tetap utuh. Itu bang. Berkali-kali pun sama kiai atau sunan-sunan udah pada mencoba untuk mengalahkannya, tapi kebuktiannya ya belum ada yang bisa. Dulu juga itu malampir sempat ada serialnya ya. Serialnya bang. Di salah satu TV swasta itu melawan Sembara ya. Sembara. Pakai jurusnya cemeti ama rasuli cambuk. Aku tuh malampir sama cambuknya Sembara. Tapi itu maksudnya kan dari cerita ini kalau lebih ininya kan ada beberapa versi juga, jadi kita nggak bisa ini ya, mungkin versi kita ada gitu. Tapi kalau kalian punya versi tinggal ketik aja di kolom komentar ya, nanti versinya seperti apa versi kalian. Tapi kalau versi dari kami yang dapat dari sumbernya, yang mungkin nanti kita bisa explore lah ke tempatnya ya, ke tempat mereka di mana. Yang satunya kita ke pantai selatan ya, kita explore ke tempat pantai selatan, bisa dari Pangandaran, Cidaun, kalau Garut itu Pamempek, Rancabuaya, pokoknya daerah selatan. Nanti kita explore ke sana ya. Nah kalau misalkan Gunung Merapi mungkin nanti juga ada kesempatan, jadi kita juga bisa eksplor ke sana. Kebetulan kalau saya dari keluarga juga orang Jogja. Iya bang. Jadi nanti kita bisa eksplor ke sana untuk melihat lebih dekatnya lagi dan benar-benar menelusuri tempat itu dan mengetahui dari narasumber-narasumber yang sudah atau saksi hidup yang ada di sana. Saksi warga ya? Iya. Nanti kita wawancarai satu persatu. Dan yang keempat, Ratu Jungjungbuih. Jungjungbuih. Emang ini Di mana bang? Ini rada mungkin kurang familiar ya kedengarannya, masih jarang juga. Itu di Selat Karimata. Selat Karimata. Di Selat Karimata itu pernah ada pesawat hilang tahun 2004 yang katanya hilangnya sama Ratu Jungjungbuih. Dan yang terakhir itu ada Ratu Antamsari. Antamsari. Ya. Dari mana bang? Ratu Antamsari itu penguasa laut utara, yang biasanya laut itu di selatan, nah ini lautnya di utara. Cuma kalau dari info yang saya dapatkan masih belum banyak juga gitu tentang Ratu Antamsari. Tapi nanti kita lihat aja di cuplikannya ya, biar lebih ini kita lihat.